Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. I stay up all night, tell myself I'm alright. Baby, you're just harder to see than most. Shalom，平安，大家好吗？恭喜新年进步，万事如意，年年有余，心想事成啊！Apa itu Opa? Ya sabarlah, itu ucapan selamat ya. Ini bukan menyembah manusia loh ya. Tapi kita nggak usah perdebatkan ya. Nah ini hari kita bicara sekitar Imlek. Haleluya, puji Tuhan ya. Nah pertanyaan banyak sekali. Orang Kristen apa boleh ikut merayakan Imlek? Ya buat saya sih, kalau buat Opa ya boleh-boleh aja. Tapi tentu dalam kebudayaan, karena Imlek adalah bukan perayaan agama. Imlek adalah perayaan kebudayaan Tionghoa dan setiap bangsa mempunyai kebudayaannya masing-masing dan perayaannya masing-masing. Sehingga marilah kalau kita mau dihormati orang, hormatilah orang lain. Sederhananya begitulah ya. Karena Imlek ini sebetulnya adalah perayaan musim semi. Karena Tiongkok 4 musim. Ya, setelah terakhir musim dingin, maka musim semi mereka bisa kembali lagi menanam dan lain sebagainya. Itu umumnya dilakukan oleh para petani, maka juga disebut Nungli Singnian, tahun baru para petani. Tapi sekarang jarang dipakai itu ya, main Imlek aja, jadi disingkat Imlek aja. Yingli nama bahasa Tionghoanya ya. Nah, juga Imlek sebetulnya artinya apa? Mempersatukan, kumpul keluarga, makan malam pada malam sebelum Imlek. Salah nggak kumpul keluarga? Kristen juga sama. Natal juga kumpul keluarga, sama-sama saja. Karena kumpul keluarga itu mempersatukan keluarga. Yang dari daerah, maka itu kita yang di Indonesia sini, teman-teman kita waktu Lebaran, mereka mudik. Di Tiongkok juga pada mudik sama ya. Sama, cuma di sini kita tidak mudik lagi. Tapi Jakarta juga banyak yang mudik ke daerah-daerah, banyak juga ya. Tapi nah, itu malam tahun barunya kita kumpul makan bersama-sama ya. Sehingga kita tahu mana yang telah berkurang, ngerti maksudnya? Mana yang bertambah. Ya. Nah, akhirnya kita makin mempererat persaudaraan sekeluarga kita. Karena tanpa erat, maka mudahlah keluarga dipecah belah oleh segala macam ajaran maupun pemikiran dan lain sebagainya. Dan pada malam itu, malam makan bersama itu disebut Tuan Yen Fan. Ya, makan bersama tentu sukacita, si siang yang itu sukacita luar biasa. Haleluya ya. Sehingga dengan demikian, wah ayo makan. Memang ada saja, kita tidak usah tiru yang negatif. Tapi kalau yang makan malam kan positif. Berkumpul bersama-sama kan positif. Mempererat hubungan antara keluarga positif, ya mungkin satu di luar negeri, satu di kota A, di kota B.
kumpullah kita semua. Apalagi semua juga anak-anak kumpul pada hari malam tahun baru dan tahun barunya, itu berarti juga salah satu menghormati orang tua, datang kepada orang tua, ya, sambil apa? Nah, ini buat yang masih kecil-kecil, yang belum berpenghasilan, sekolah dan sebagainya, tentu mereka dengan sukacita dapat apa? Angpau, ya, yang merah-merah tuh. Kadang-kadang lucu loh, Opa pernah dengar dulu ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Whatever come from China, it's all berhala. Nah itu lucu. Kalau kita tidak mengerti kebudayaan orang, buat Opa sih lebih baik jangan ngomong. Gitu aja bahasanya. Ya, karena begitu Anda ngomong Anda salah. Ya, semua nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi angpau boleh. Kan ada duitnya, itu kan nggak fair. Sementara angpau itu ang tuh sebenarnya bahasa dialek daerah. Bahasa Mandarin hong pao. Hong tuh merah, pao tuh bungkusan atau amplop, ya, bungkusan merah. Nah, karena orang Tionghoa umumnya kalau pada Imlek ini semua merah. Lentera merah, ya, baju merah, semua pajangan-pajangan juga lagi belakang semua merah-merah dan lain sebagainya semuanya. Kenapa? Warna merah buat orang Tionghoa adalah warna sukacita. Nah, pada Imlek ini semua juga bersukacita, berkumpul, masih sehat ya. Nah, anak-anak pada memberikan selamat kepada orang tua, papa mama sehat ya. Ini bukan, sekali lagi, bukan menyembah manusia. Karena ada juga hamba-hamba Tuhan yang dulu Opa dengar ya, yang bule-bule ya, yang dari luar negeri ya. Wah, ini menyembah manusia. Ya, Opa sih diam-diam aja. Ngomong apa ya? Kan beliau lebih terkenal. Jadi ya lebih baik diam aja. Nah, di sini ini bukan menyembah, ini menghormati dan memberikan ucapan selamat. Kalau saya mau tanya, semua teman-teman di GSKI ini, dimanapun Anda berada, kalau Anda diucapin selamat, mau nggak? Sehat ya? Ya, bahagia, sukses ya, mau nggak? Kalau nggak mau saya bingung dah. Opa bingung itu, serang aja. Nah itu dalam ucapan selamat di Imlek itu semua mengandung ucapan selamat yang baik untuk orang. Dan salahnya apa? Kalau kita lihat di soal angpau ya, kalau kita lihat di mana Kisah Rasul 20, ya. Kisah Rasul 20 ayatnya berapa itu? Ayatnya 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Lemah bukan lemah fisik, bisa juga lemah ekonomi, ya, oke, ya. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa itu? Sebab ia sendiri telah mengatakan, jadi yang ngomong bukan Opa loh ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Firman juga mengatakan yang lain apa? Beri maka kau akan diberi. Nah kalau kita mampu, apa salahnya berbagi kepada yang ekonominya mungkin lebih lemah dari kita. Maka setiap Imlek itu yang sudah berhasil, yang ekonominya mungkin lebih baik dan lain sebagainya, maka mereka membagi-bagi angpau. Jadi Opa suka tanya, salahnya apa? Gitu ya. Belum lagi nih, hampir semua kepercayaan manusia kebanyakan telah tercampur dengan adat istiadat masing-masing. Ya otomatis iya. Imlek juga sama. Ada istiadat yang dicampurkan oleh manusia atau diajarkan oleh manusia yang tentu kita sebagai orang Kristen ya itu melanggar firman. Jadi ya tidak boleh gitu istilahnya. Ya, saya tidak usah sebut di sini kan karena ini sudah dilihat oleh umum, ya kita harus ngomong juga hati-hati ya. Tapi kita sudah mengerti mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, jika kita ke tempat-tempat persembahan mereka, ya kita lebih baik jangan datang. Tapi tetap dengan bahasa yang halus, karena firman juga mengatakan demikian, supaya jangan menyakiti orang. Karena ada orang, apalagi keturunan Chinese yang sudah menjadi Kristen, lalu tiba-tiba jadi aneh menurut Opa sih. Menurut Opa ya. Kalau menurut Anda beda. Happy. Ya. Begitu orang lihat dia punya wajah-wajah Chinese.
Kan wajah opa kan wajah Eropa ya jadinya. Tapi bisa bahasa Mandarin. Haleluya. Begitu wajah saya kan orang memang sudah aturannya setiap ketemu tetangga siapa saja kenal tidak kenal tetap aja kyonggi ya. Kungsi bahasa Mandarinnya. Itu kyonggi bahasa daerahnya ya. Kyonggi ucapan selamat itu. Kita jawab, Kristen. Sekarang gua udah Kristen. Enggak kyonggian. Itu sombong. Anda tidak menghormati orang kalau menurut opa. Kalau bicara iman Kristen tentu jika selama itu tidak melanggar firman Tuhan, buat opa sih nggak ada salahnya. Kita tidak usah ikut-ikutan ke tempat-tempat di mana mereka sembahyang dan lain sebagainya. Itu adalah iman kepercayaan mereka. Ya, kalau kita tidak ya haleluya, puji Tuhan. Karena firman-Nya pun mengajarkan kepada kita harus hidup apa? Damai dengan semua orang. Dia bukan damai dengan orang yang ada di gereja aja atau orang Kristen saja. No, damai dengan semua orang. Kalau di Roma 12 ayat 18 ya. Roma 12 ayat 18. Oke. Nah, untuk opa bisa cepat nih ya. Nah, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, berarti kita yang menentukan kan? Oke, kita yang menentukan kan? Yes. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tidak tertulis di Alkitab, hiduplah bertengkar dengan semua orang. Ya, oke. Maka marilah teman-teman. Kalau kita lihat lagi ya Ibrani, ya. Oke, kita lihat cepat aja ya karena waktu kita sempit dan saya percaya juga semua bisa mengerti ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Selamat tahun baru Imlek ya. Nih ya, Ibrani 12 ayat 14 ya, apa katanya? Berusahalah hidup damai dengan semua orang lah gitu, dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau mau dijabarkan panjang nggak cukup waktunya nih. Mari, damailah dengan semua orang. Kalau mereka tidak mau damai itu urusan mereka, bukan urusan kita.